Eee, Perkenalkan, nama saya Bembi Junior, atau nama lengkap saya Bembi Triawan Junior. Teman-teman semua, suara saya jelas ya, Mas Yogi ya? Jelas, Mas Febi, Jelas ya, clear. Mas ya? Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Yogi dan teman-teman semua telah mengundang saya, perwakilan dari Alami Syariah, untuk bisa sedikit sharing mungkin terkait perkembangan fintech atau peer-to-peer lending, khususnya peer-to-peer lending syariah. Saya juga mau menyapa teman-teman partisipan, ada sekitar 31 saat ini sudah join. Ada teman-teman saya juga, ada 32 lagi, banyak lagi yang sudah join. Oke, alhamdulillah. Ada beberapa teman saya juga yang sudah join. Terima kasih sudah berkenan gabung malam-malam di waktu istirahatnya. Mungkin kita akan kita sama-sama belajar ya, Mas Yogi ya, dan teman-teman semua, Siap. mengenai peer-to-peer lending dan uh, lainnya. Oke. Slide-nya kebaca ya? Di saya terbaca, Mas, clear. Terbaca clear ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di akhir presentasi, kita mungkin akan open tanya-jawab ya, Mas Yogi ya? Boleh, Mas. Ini malah Oke. beberapa peserta udah siapin invoice, Mas, yang mau dibayain, Mas. Oke, wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti Nanti sambil tanya-tanya ngalir ya, Mas, aja, ya. Mas. Oke. Nanti kita ngalir aja ya untuk pertanyaannya. Siap, siap, Mas Febi. Saya senang banget kalau misalkan bisa ada pertanyaan gitu. Jadi bisa belajar bareng. Oke, kemarin diminta tolong sama Mas Yogi dan tim untuk berbicara tentang peer-to-peer lending syariah, solusi permodalan di tengah perbankan sedang mengerem kredit. Slide ini baru kami bikin, Mas. Kebetulan memang sedang hektik banget. Semoga bisa bermanfaat. Amin, amin. Oke, ini mungkin teman-teman bisa ngelihat market happening saat ini yang sedang terjadi di market seperti apa. Ini saya ambil dari kata data. Itu OJK catat total restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 sekitar lebih dari 1.000 triliun rupiah. Dan kemarin saya juga sempat ikut webinar juga sama teman-teman di LPPI. Kebetulan Pak Joko Suyanto juga menjadi salah satu speakernya atau narasumbernya. Beliau bilang bahwa BPR dan BPR Syariah telah melakukan restrukturisasi 823.000 nasabah saat pandemi, Mas. Seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir, ini mungkin nyambung teman-teman semua. Di sini ada satu harapan bahwa fintech peer-to-peer lending jadi alternatif akses pinjaman di tengah pandemi corona atau COVID-19. Ceritanya seperti apa, mungkin nanti teman-teman akan saya jelaskan, atau teman-teman nanti bisa mau bertanya juga silakan. Jadi saat ini memang peer-to-peer lending itu merupakan lembaga keuangan yang berbasis dengan teknologi. Itu sudah diatur oleh POJK nomor 77 tahun 2016. Kami memang saat ini ada sekitar 33 perusahaan fintech peer-to-peer lending yang yang sudah berizin di OJK, dan sekitar 160, kalau di total sekitar 160 peer-to-peer lending yang sudah terdaftar di OJK. Jadi bedanya teman-teman, untuk yang terdaftar dan berizin itu apa sih? Jadi kalau misalkan awalnya itu, kalau misalkan terdaftar, itu harus memperbaharui atau meningkatkan status legalitasnya menjadi berizin after 1 tahun setelah beroperasi. Jadi nanti saya akan menceritakan tentang milestone yang alami juga di sana. Jadi kalau misalkan setelah terdaftar tapi belum berizin atau tidak memperpanjang untuk peningkatan status yang berizin, maka tanda terdaftar dari OJK bisa dicabut oleh OJK terhadap perusahaan peer-to-peer lending-nya. Oke, kita next. Nanti saya akan sedikit cerita, ini untuk outline-nya teman-teman. Saya akan sedikit cerita apa itu peer-to-peer lending, apa itu alami, pembiayaan di alami itu seperti apa sih, terus ilustrasi pembiayaannya nanti ada, kita kita open sedikit lah tentang ilustrasi pembiayaannya. Lalu nanti analisa pembiayaannya juga seperti apa kira-kira, dan peer-to-peer syariah sendiri itu seperti apa, landasan hukumnya itu bagaimana. Oke, ini untuk peer-to-peer lending teman-teman. Mudahnya adalah di sini alami, teman-teman bisa melihat di tengah-tengahnya ini adalah P2P, ini adalah alami. Yang kanan adalah UKM atau UMKM, yang kiri adalah pendana atau funder. Jadi kami di alami bilangnya kalau untuk pendana itu adalah funder, untuk penerima pembiayaan itu adalah beneficiary. Itu bahasa Inggrisnya sih, kalau bahasa Indonesianya ini pendana, ini penerima pembiayaan, sama aja ya. Jadi apa sih itu perusahaan peer-to-peer? Jadi perusahaan peer-to-peer adalah intermediary, sebenarnya mirip sama bank, intermediary juga. Cuman bedanya adalah
kami perusahaan peer-to-peer lending atau Alami sendiri itu mempertemukan antara pendana atau orang yang memiliki uang, bisa berupa individu ataupun institusi, lalu kita mempertemukan kepada para UMKM atau penerima pembiayaan yang membutuhkan dana atau membutuhkan misalkan modal kerja seperti itu. Jadi di sini Alami Syariah melakukan due diligence penilaian terhadap si penerima pembiayaannya. Apakah penerima pembiayaan layak dibiayai atau tidak? Karena nanti kalau misalkan penerima pembiayaan tersebut layak dibiayai, nanti Alami akan melakukan semacam campaign seperti itu teman-teman, atau kita mengirimkan namanya fact sheet atau lembar kinerja seperti mungkin mirip kayak fact sheet kalau misalkan teman-teman bisa baca prospektus gitu ya, itu dari si para UMKM tersebut. Jadi nanti para pendana bisa melihat kira-kira dari misalkan 10 campaign atau fact sheet yang ada misalkan di platformnya Alami, kira-kira yang sesuai sama risk appetite-nya teman-teman di pendana atau funders itu seperti apa. Jadi di sini peer-to-peer lending berperan sebagai jembatan antara pendana yang memiliki kelebihan dana dengan penerima pembiayaan yang membutuhkan pembiayaan dalam tempo tertentu. Di sini biasanya peer-to-peer lending itu untuk jangka waktunya itu jangka waktu yang pendek, berbeda dengan bank. Kalau bank itu kan 1 tahun ke atas, atau bisa jangka panjang misalkan kayak KPR gitu ya, kredit pemilikan rumah. Tapi kalau di peer-to-peer lending biasanya kita mainan temponya antara 1 sampai 6 bulan atau bahkan ada yang sampai 12 bulan dan ada yang maksimum 24 bulan. Seperti itu. Oke, ini bisa dicek teman-teman. Di sini Alami, di sini pendana, di sini penerima pembiayaan. Jadi alurnya seperti apa? Jadi para UMKM tersebut mengajukan permohonan pembiayaan lewat Alami, lewat platform Alami, semuanya online teman-teman, paperless semua, tidak ada hard copy-nya. Lalu Alami melakukan pencairan pembiayaan ke SME tersebut, tentunya berdasarkan due diligence dulu. Lalu yang ketiga di sini teman-teman penerima pembiayaan harus membayar pokok sama ujroh kepada Alami yang akan diteruskan kepada pendana. Seperti itu. Nah, keunggulannya pendana apa? Pendana bisa memilih proyek pembiayaan yang berlangsung di Alami. Lalu yang kedua, pendana bisa melakukan pendanaan berdasarkan proyek atau tenor yang dipilih di Alami. Jadi sesuai dengan risk kriterianya teman-teman pendana atau funders. Lalu nanti teman-teman pendana akan mendapatkan pokok plus ujroh yang telah dibayarkan oleh SMI yang diteruskan ke pendana oleh Alami. Seperti itu, teman-teman. Ini kira-kira untuk gambaran peer-to-peer lending-nya itu seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu dan ada teman-teman yang belum tahu. Kira-kira gambarannya ini semoga bisa dipahami. Lalu ini kita untuk milestone-nya, teman-teman. Jadi milestone Alami itu kita secara ide itu sudah ada sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jadi ide awal mendirikan Alami kita ada tahun 2015, bulan Oktober. Lalu di tahun 2017, kami mengikuti semacam startup global competition yang diadakan oleh INSEAD Business School. Itu berlangsung di Singapura dan di Perancis. Alhamdulillah saat itu ada sekitar 65 perusahaan startup dari seluruh dunia dan Alami mendapatkan juara 2 pada saat itu. Jadi alhamdulillah semenjak saat itu Alami mendapatkan semacam kayak hadiah atau grants sekitar 200 sampai 300 juta, lalu kita membuat PT di bulan Desember tahun 2017. Di bulan Juni 2018 Alami melakukan soft launching agregator. Jadi teman-teman bisa dicek Alami sebenarnya secara bisnisnya itu ada 2. Mas Yogi ada 2, kita secara bisnisnya yaitu ada agregator pembiayaan dan yang kedua ada peer-to-peer lending. Cuman saat ini agregator pembiayaan kita sedang ada di Regulatory Sandbox OJK Inovasi Keuangan Digital atau POJK nomor 13. Nah, November 2018, selama 2018, Alami berhasil menyalurkan pendanaan 22 miliar. Ini untuk yang agregator pembiayaan, teman-teman. Dan di 2019 April, Alami, alhamdulillah, saat itu kita berpikiran, kok di market itu yang dikenal itu adalah perusahaan peer-to-peer lending ya, yang agregator, sedangkan secara peraturan OJK-nya itu masih belum jelas lah. Kita jadi masih belum ada manual book-nya atau guideline-nya dari OJK. So, kita bukan melakukan pivot, tapi kita melakukan semacam ekspansi perusahaan atau bisnis. So, kita di akhir 2018 kita membentuk PT baru namanya Alami Fintech Syariah, yaitu sebagai entity yang menaungi perusahaan peer-to-peer lending.
Dan alhamdulillah di 2019 April kita mendapatkan tanda terdaftar dari OJK. Lalu di 2019 akhir, 2019 akhir, kita setelah melakukan penyaluran pendanaan sekitar 80 miliar rupiah dengan NPF. Kalau di syariah itu NPF ya atau NPL, tapi kalau misalkan di perusahaan peer-to-peer lending dikenal dengan namanya TKB 90. TKB 90 kita masih terjaga di 100% dan NPF-nya masih di angka 0%. Lalu di Mei 2020, ini alhamdulillah berkah Ramadan juga, jadi Alami nggak jauh-jauh dari berkah Ramadan, teman-teman. Jadi kita resmi mendapatkan izin dari OJK. So, Alami merupakan satu-satunya perusahaan fintech peer-to-peer lending yang mendapatkan izin tercepat dari OJK, yaitu semenjak setahun terdaftar, lalu berizin. Dan saat ini kami telah menyalurkan sekitar lebih dari 170 miliar rupiah. Oke, teman-teman mungkin bisa cek, ini saya menyertakan sedikit foto dari Alami Squad. Kita bilang untuk teman-teman di Alami itu Alami Squad. Alami Squad itu adalah keluarga di Alami, itu terdiri, saat ini masih sedikit ya teman-teman, saat ini kami sudah bertambah keluarganya, ada sekitar 52 orang. Ini kita sedikit flashback dulu ya, ini waktu kami jalan-jalan ke Ancol, ini saat ada pertemuan di kantor lama, ini waktu kita jalan-jalan ke Dufan, ini waktu ada salah satu advisor-nya Alami, Tom dari Aussie, dari Australia. Ini salah satu pengusaha sukses di sana, memberikan ilmunya kepada kami, teman-teman di Alami, dan ini event terakhir Alami sebelum COVID, kalau nggak salah ini di bulan Januari gitu ya. Ini kita mengadakan Alami Gathering untuk teman-teman Alami, seperti itu. Oke, ini untuk media coverage. Mungkin teman-teman ada yang googling atau baca tentang berita Alami. Kemarin kita baru saja melakukan kerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Jadi kita bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta. Kita ditunjuk jadi salah satu dari 2 fintech peer-to-peer lending untuk menyalurkan yang namanya KSBB atau bantuan sosial berskala besar. Jadi untuk teman-teman UMKM yang terdampak COVID-19, itu kami membantu lewat Alami, seperti itu. Lalu ini ada partner saya, CEO-nya Alami, di Majani. Kemarin juga sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu, saya lupa, itu masuk ke konten edisi weekend, edisi Sabtu. Itu memperkenalkan tentang Alami, alhamdulillah. Lalu ini baru banget kemarin, kita digandeng oleh Pak Teten, Menteri Koperasi UMKM, untuk brainstorming menciptakan model integrasi digital untuk UMKM. Jadi di situ ada Alami, ada satu peer-to-peer lending juga, ada Tani Hub, dan ada Aruna. Pokoknya ada teman-teman yang memiliki perusahaan digital dan memiliki impact terhadap sosial dan bisa membantu UMKM. Oke, ini untuk penyaluran pembiayaan Alami. Teman-teman bisa lihat dari Agustus 2019 ke Juni 2020, grafiknya naik secara signifikan, alhamdulillah. Ini kenapa? Karena di Alami sendiri, yang tadi saya sebutkan, Alami Squad itu kita memiliki tim yang sangat kompak, yang sangat solid, dan saling melengkapi. Alhamdulillah, pertumbuhan bisnis kita semakin menanjak, dan update terakhir kita sudah di angka 170 miliar. Mungkin nanti teman-teman ada yang menanyakan saat COVID itu seperti apa. Jadi, ini Juni 2020 ini sudah termasuk COVID. Jadi kemarin kita memasuki tahun 2020 ini sebenarnya kita menargetkan sekitar 500 miliar total penyaluran pembiayaan, teman-teman. Akan tetapi, qadarullah di bulan Januari sebenarnya kami sudah melihat sinyal tersebut. Kita sudah melihat sinyal bahwa di China dan di beberapa negara lain sudah red alert lah ya terhadap COVID-19. Dan akhirnya di Maret 2020 itu terjadi stop sama sekali, bisnis stop di Indonesia, terutama di Jakarta atau Jabodetabek. Akan tetapi dialami kita semenjak Maret, April, Mei, itu kita bisnis alhamdulillah tetap berjalan dan tetap tumbuh. Kita sangat menjaga kualitas pembiayaan kita. Kita tetap menyalurkan walaupun supply dana dari funders itu mengalami penurunan sekitar 60%. Tetapi secara demand dari para beneficiary atau para UMKM tersebut
tetap ada bahkan menanjak. Karena kenapa? Ya karena itu tadi banyak UMKM yang terkena dampak dari COVID-19 seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat TKB atau pembiayaan bermasalah dialami, alhamdulillah 0%, bahkan beberapa di antaranya pelunasan dipercepat. Kami telah mendanai sekitar 50 UMKM yang telah terdanai. Mostly mereka menjadi repeat beneficiary atau repeat borrowers. Dan kami juga telah memiliki sekitar 4.000 retail funders di luar institutional funders, teman-teman. Jadi saat ini kami menargetkan untuk dialami sendiri, kita bisa menyalurkan lebih dari 150 sampai 200 UMKM sampai dengan Desember 2020. Oke, ini untuk pembiayaan di 6 sektor terbesar dialami. Kalau kita berbicara dari semenjak terdaftar di Mei 2019, ada di FMCG, ada di healthcare, ada di tenaga kerjaan, ada di trading, ada di IT, ada di jasa sewa kendaraan berat. Di sini untuk pembiayaan tersebut kami melakukan update setiap kuartal, teman-teman, di tim risk dan analis maupun di tim bisnis kami. Kami memiliki tim risk analis dan tim bisnis yang sangat solid dan kuat. Jadi saat sudah ada sinyal COVID-19 di China, kami melakukan semacam pengkinian kondisi pasar atau pengkinian industri. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat bahwa di saat COVID-19 itu ada sektor-sektor yang ada yang terkena dampak secara signifikan, ada yang terkena dampak secara moderat, ada yang terkena dampaknya sangat rendah gitu ya. So kita changing the industry, kita merubah bahwa kita fokus terhadap industri yang defensif terhadap COVID-19. Ada apa aja di antaranya? Yang pertama ada FMCG, yang kedua ada logistik, yang ketiga ada healthcare, yang keempat ada utilities. So kita bermain di 4 sektor tersebut. Alhamdulillah dengan fokus terhadap 4 sektor tersebut kita bisa menjaga kualitas pembiayaan dialami. Seperti itu teman-teman. Bukan berarti untuk sektor yang di luar keempat tersebut tidak tidak dilayani oleh alami. Kita tetap melayani, cuman dengan analisa yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan 4 sektor tersebut. Salah satunya kalau teman-teman ada yang sudah menjadi pendana atau menjadi beneficiary di alami gitu ya, di situ kita mengeluarkan di fact sheet kita ada pengkinian data mengenai dampak terhadap COVID-19. Oke, ini untuk salah satu produk di alami. Kita sebenarnya secara produk itu di 2020 kita mempunyai 3 produk. Pertama ada invoice financing, yang kedua ada PO financing, yang ketiga ada community financing. Akan tetapi untuk PO financing dan community financing kita sedang menunggu lampu hijau dari OJK, walaupun OJK telah menyatakan oke, go ahead. Akan tetapi saat ini kita fokus terhadap invoice financing, teman-teman. Jadi secara syariah produk invoice financing ini kita merujuk kepada fatwa DSN MUI nomor 67 tahun 2009. Jadi di sini UMKM yang memiliki invoice gitu ya, katakanlah misalkan si perusahaan UMKM tersebut memiliki invoice kepada perusahaan Danone Aqua gitu. Nah, si Danone Aqua ini baru membayar sekitar 30 hari kemudian, sedangkan si UMKM PTA tadi dia memiliki kebutuhan untuk mendanai proyek lain sehingga bisa bisa membantu cash flow-nya. Jadi si PTA tersebut mengajukan invoice financing kepada Alami. Jadi Alami melakukan due diligence, Alami melakukan credit scoring, dan jika disetujui, itu kita akan lemparkan campaign kepada si pendana, lalu pendana bisa mendanai kepada UMKM tersebut secara langsung. Seperti itu. Ini kira-kira untuk alurnya. Mungkin sama seperti yang tadi awal saya sampaikan, teman-teman. Oke, kita di Alami fokus kepada pembiayaan produktif. Kita tidak bermain ke ranah yang konsumtif. Kenapa? Karena secara resiko itu untuk pembiayaan produktif lebih terukur dibandingkan dengan konsumtif. Hal ini terbukti di tren peer-to-peer lending. Di peer-to-peer lending, teman-teman harus dibedakan ada 2, peer-to-peer lending yang konsumtif dan yang produktif. Tetapi kalau misalnya di peer-to-peer yang konsumtif, teman-teman bisa lihat secara TKB 90-nya itu untuk TKB 90-nya itu pasti menurun atau NPL pasti menaik. Kenapa? Karena banyak teman-teman kita gitu yang terkena misalkan
PHK atau kehilangan penghasilan yang karena tokonya tutup dan sebagainya. Sedangkan kalau di UMKM produktif itu kita bisa lebih mengukur resikonya. Di sini teman-teman bisa lihat kita produknya itu approve berdasarkan OJK dan DSN MUI. OJK di sini untuk fintech peer-to-peer lending syariah itu kita harus melalui dua izin OJK. Yang pertama OJK DP3F atau yang OJK pengurusan perizinan peer-to-peer lending, yang kedua OJK untuk IKNB syariah. Lalu di sini teman-teman bisa melihat produk tenornya alami itu mulai dari 1 bulan sampai dengan 180 hari rata-rata. Lalu syariah scheme-nya kita pakai akadnya Al-Qard dan wakalah bil ujroh. Financing plafon kita mulai dari 5 juta rupiah sampai dengan 2 miliar rupiah. Maksimum funding period itu di 14 hari. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman dibiayai oleh super funders atau institutional funders, itu biasanya mereka membiayai sekitar 2 hari sampai dengan 3 hari. Lalu ini approval period, kita lebih cepat mungkin kalau misalkan kita comparing to banks gitu ya, kita approval periodnya itu lebih cepat, yaitu 5 hari kerja dari dokumen lengkap yang submit di platform. Lalu coverage area kami saat ini masih di Jabodetabek plus Jawa Barat, paling jauh untuk Jawa Barat kita ada di daerah Garut. Lalu tadi yang saya bilang, kalau untuk fundingnya kita tersedia dari individual funders, sekitar 4.000 funders tadi, dan institutional. Saat ini kami telah memiliki institutional sekitar 10 institutional funders. Itu teman-teman. Nah, ini untuk teman-teman untuk apa sih kriteria yang akan dibiayai oleh Alami. Oke, kita Alami saat ini fokus terhadap pembiayaan produktif yang tadi saya bilang di awal. Pembiayaan produktif tersebut biasanya harus memiliki badan hukum. Minimal CV. Jadi kita bisa melayani untuk PT maupun CV. Harus berlokasi di daerah Jabodetabek, telah memiliki atau telah beroperasi sekitar 1 tahun lamanya, telah memiliki hubungan dengan payer-nya minimal 2 kali, sekali 2 kali dengan pembayaran sukses. Lalu si perusahaan atau PT tersebut harus menyertakan dokumen legalnya seperti akta pendirian, NPWP perusahaan, laporan keuangan. Laporan keuangan yang diminta di sini adalah laporan keuangan non-audited, jadi in-house juga bisa. Tapi kalau misalkan si perusahaan tersebut memiliki laporan keuangan yang audited, itu lebih baik lagi seperti itu. Lalu ada bank statement, ada company profile, ada comprehensive invoice dokumen, dan yang terakhir minimum total sales per tahunnya itu adalah 2,5 miliar rupiah. Atau salesnya rata-rata per bulan sekitar 200 jutaan. Oke, ini cara kerja di Alami untuk si beneficiary-nya atau si UMKM-nya tersebut memiliki perintah kerja dari klien atau dari payer. Katakanlah tadi kayak PTA memiliki invoicing dari PT Telkom, katakanlah. Lalu si PTA tersebut mengajukan pembiayaan invoice financing ke Alami. Lalu kami melakukan verifikasi dokumen dan analisa. Lalu jika disetujui, kami akan melakukan penawaran pembiayaan kepada para funders. Di sini kita akan melakukan campaign kepada para funders, dan jika uangnya sudah di-disburse, saat jatuh tempo ada pelunasan dan pengembalian pembiayaan. Mungkin ini secara bisnis flow prosesnya itu mirip mungkin ya kalau misalkan seperti di lembaga keuangan lain atau di bank. Oke, ini teman-teman untuk ilustrasi pembiayaannya. Teman-teman bisa dilihat ilustrasi penerima pembiayaan. Di sini nilai invoice-nya itu misalkan 1 miliar. Jangka waktu pembiayaannya katakanlah 4 bulan. Jadi maksimum nilai pembiayaan yang bisa diajukan atau bisa disetujui oleh Alami adalah 80% dari nilai invoice. Ini kita berbicara untuk nilai invoice-nya di luar PPN ya teman-teman, sebesar 10%. So kita keluarkan dulu PPN-nya, nilai invoice-nya itu 1 miliar, kita bisa menyetujuinya itu maksimum di angka 80% dari 1 miliar. Katakanlah kredit scoring-nya itu untuk biaya ujrohnya itu sekitar 16%, setara dengan 16% efektif per tahun, yaitu setara dengan 42.666.000. Lalu di situ selain biaya ujroh yang harus dibayarkan oleh UMKM tersebut, ada biaya marketplace fee. Jadi revenue stream-nya Alami itu didapatkan dari sini. Ini dibayarkan 16 juta atau sekitar 2% dari nilai plafon yang disetujui. Jadi di sini nilai pendanaan oleh pendana adalah seperti ini. Jika si funders atau pendana tersebut
menaruh uang atau mendanai si proyek PTA tersebut senilai 100 juta, so pendana akan mendapatkan berapa sih dalam jangka waktu 4 bulan? Pendana akan mendapatkan ujroh sebesar 5.300.000. So, jadi nanti yang akan ditransfer oleh Alami kepada pendana adalah senilai 100 juta, ini nilai pokoknya, plus 5.300.000, ini termasuk ujrohnya. Jadi totalnya adalah 105.300.000, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini ilustrasi untuk penerima pembiayaan atau dari sisi beneficiary, ini dari sisi funders atau pemberi dana, seperti itu. Oke, teman-teman, untuk analisa resiko pembiayaannya, tentunya kami di Alami pasti akan lakukan due diligence atau analisa resiko pembiayaan terhadap beneficiary atau penerima pembiayaan. Jadi yang kami lihat apa saja, ini saya cantumkan beberapa penilaian atau variabel yang kami gunakan. Yang pertama adalah hubungan dengan payer. Jadi tadi saya sempat bilang, untuk minimal telah menyelesaikan 2 proyek kerja dari payer tersebut dengan sejarah pembayaran yang baik. Itu kita bisa lihat dari mana? Kita bisa lihat dari rekening atau bank account statement yang diberikan oleh beneficiary atau penerima pembiayaan. Lama bisnis berdiri itu minimal 1 tahun, kondisi finansial mempunyai jangka waktu penerimaan account receivable dalam jangka waktu 90 sampai 180 hari. Kondisi kita juga melihat atau kita menganalisa kondisi financial payer, karena tadi dalam proyek invoice financing itu yang menjadi source of payment-nya adalah dari si payer. So, ini sangat penting sekali teman-teman, melihat kondisi financial payer. So, makanya kita melihat penjualan tahunan itu harus lebih besar dari 250 miliar, lalu DSCR-nya harus lebih dari 1,25 kali. Dan kriteria payer yang ditentukan oleh Alami itu apa aja sih? Yang pertama ada perusahaan, contohnya kayak misalkan Nestle, Unilever gitu ya, terus ada perusahaan yang terbuka atau listing di IDX, ada perusahaan BUMN, ada institusi pemerintah dan sebagainya, atau swasta nasional yang bonafit walaupun tidak listing atau bukan perusahaan TBK. Lalu misalkan teman-teman ada menanyakan, kan di peer-to-peer lending biasanya adalah termasuk kategori unsecured loan atau tanpa jaminan. Ya, betul. Kita tidak mengenakan jaminan fixed asset collateral teman-teman kepada para UMKM-nya. Itu yang membedakan Alami atau perusahaan peer-to-peer lending dengan bank. Yang kita mintakan apa sih untuk memperkecil resiko atau melakukan mitigasi resiko biasanya? Yang pertama, kami meminta atau mengenakan personal guarantee atau corporate guarantee kepada UMKM-nya. Jadi kalau misalkan personal guarantee itu kita kenakan kepada majority shareholders di perusahaan atau di penerima pembiayaannya tersebut orangnya, atau corporate guarantee misalkan si perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan dari suatu parent company atau dari holding gitu ya. Terus yang kedua kami memintakan giro mundur atau post day check. Yang ketiga biasanya kami mewajibkan harus joint account atau pembayaran dari payer itu masuk ke escrow account-nya Alami. Jadi si beneficiary atau penerima pembiayaan harus harus nge-change atau merubah yang tadinya misalkan pembayarannya itu melalui bank A, itu dirubah melalui bank B yang bekerja sama dengan Alami, seperti itu. Lalu yang terakhir, kami ada bekerja sama dengan asuransi penjaminan, seperti itu. Ini untuk risiko-risiko kita untuk melindungi para funders atau para pemberi dana. Oke, ini teman-teman untuk peer-to-peer lending syariah Alami. Alami sendiri kita adalah perusahaan peer-to-peer lending yang menerapkan prinsip syariah. Bedanya apa dengan yang konvensional? Mungkin teman-teman yang bekerja di bank sudah memahami. Yang pertama adalah Alami mempunyai Dewan Penasehat Syariah yang merupakan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jadi di Alami kami memiliki 2 Dewan Pengawas Syariah. Lalu yang kedua, Alami juga diawasi oleh Institusi Keuangan Non-Bank Syariah atau IKNB Syariah dari OJK. Lalu yang ketiga, semua produk Alami sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 177 tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Lalu yang keempat, kita produk invoice financing kita telah diterapkan di Alami sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 67 tahun 2008 tentang anjak piutang syariah atau invoice financing syariah. Seperti itu teman-teman.
Mungkin itu saja untuk slide yang saya sampaikan. Terakhir, saya ingin menyampaikan seperti ini, teman-teman. The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Ini saya ambil quote-nya dari Mark Zuckerberg, yaitu foundernya Facebook. So, jadi teman-teman, banyak yang berpikiran bahwa kita takut untuk memulai sesuatu atau mengambil resiko gitu ya. Sedangkan kalau kita tidak mengambil resiko atau kita tidak mencoba sesuatu, justru itu merupakan kegagalan kalau menurut Mark Zuckerberg. So, jadi teman-teman, untuk teman-teman yang ingin mengetahui tentang industri peer-to-peer lending, apalagi peer-to-peer lending syariah, saya sangat senang untuk bisa berdiskusi sama teman-teman semua, sama Mas Yogi. Jadi kita bisa ada insight tentang peer-to-peer lending. Mungkin seperti itu, Mas Yogi, yang bisa saya sampaikan. Baik, Mas Bembi, thank you banget nih buat sharing session-nya. Oke, thank you banget Mas Bimbi. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, buat teman-teman semuanya yang masih on sampai dengan sekarang, boleh dinyalakan dulu video Zoom-nya. Kita coba dokumentasi dulu. Sambil kita lihat nih siapa yang masih on sampai dengan saat ini. Boleh Mas Walad, Mas Dimas, Mas Rizky, Mas Sony, Mas Bagus, Mas Fahri, kalau misalnya kita masih on, boleh dinyalakan dulu videonya. Mas Fahri, saya coba sapa satu-satu. Ada Mbak Dira, Mas Endi, Mas Hafian, Mbak Agatha. Di sini ada Mas Regi, ada Mas Rizky, Mbak Fajar, Mas Edo, Mas Regi. Yang sesi pertama boleh dinyalakan dulu mungkin videonya. Ada Mbak Felicia, Mas Disa, Mas Arif, Mbak Dini. Silahkan kalau bisa mendengar suara saya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Nanti kita mulai dulu nih dokumentasinya. Oke, siap. Gayanya apa nih Mas Bembi kalau di Alami, Mas? Di Alami kita gayanya bebas sih, Mas. Oke, bebas ya. Ada gaya khusus, Mas. Gak ada gaya khusus. Kalau kata teman saya tuh startup tuh biasanya gaya-gayanya di luar negeri kayak gini katanya. Gak tahu bener apa enggak, Mas. Oh gitu ya? Itu terakhir saya gayanya gini, Mas. Oh gini, itu gaya apa, Mas? Ini kebanyakan nonton drama Korea jadi gayanya gini, Mas. Oke, udah. Ini love, Mas. Kita ngikutin narasumber aja. Buat teman-teman semua yang on, mungkin kayaknya boleh ngikutin Mas Bembi ya. Dalam hitungan ketiga, seperti ini. Siap? 1, 2, 3. Oke, yang sesi pertama. Saya simpan dulu sebentar, yang sesi pertama. Nanti kita coba sapa yang di sesi kedua. Oke. Ya. Nah, ini yang untuk dokumentasi kedua, saya izin sapa dulu sambil kita ngecek apakah masih on. Di sini ada Mas Edo, sudah nyala videonya. Mas Rian, Mas Egi Dinar, Mbak Riza, Mbak Dira, Mas Endi, Mbak Agatha, Mbak Fajar, Mas Regi, ini ada Oppo A5, Mas Arif, Mbak Dini, Mbak Ninda, Mas Chandra, Mbak Rani, Bu Rani, Mbak Siti, Mas Dorio, Mas Dodo, Mas Ismail, Mbak Reza atau Mas Reza, Mbak Elsa, Mbak Vina, Mbak Lita, Mas Demsi, Mas Daniel. Kalau dengar suara saya boleh dinyalakan dulu kameranya atau videonya. Kita dokumentasi dulu dengan gayanya Mas Bembi tadi. Boleh? Saya hitung sampai 5 ya, kita coba mulai. Oke, ini mulai nambah-nambah video baru lagi. Silakan, tadi gayanya gini kalau nggak salah. Di depan mukanya, ya boleh Mas Hafian, mungkin Mas Egi. Kayak gitu, gaya kayak TikTok nih kayaknya ya. Oke, dalam hitungan ketiga, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, ya thank you. Sekali lagi ada Mbak Agatha muncul nih. Oke, siap. Oke, thank you buat videonya. Ini sampai sekarang berarti masih banyak yang on, Mas Bembi. Oke, sebelum kita masuk ke sesi yang paling seru, sebenarnya Mas Bembi, di saya sendiri, sebelum kita mulai acara hari ini, sudah ada 10 pertanyaan, Mas Bembi. Tapi ini buat yang mau join gitu ya. Nah, ini mungkin saya pengen denger yang online, yang live dulu aja. Kita coba mulai dulu dari teman-teman yang live. Di sini ada Mas Sony. Pertanyaan pertama, Mas Sony, apakah sedang on, Mas Sony? Mas Sony dari, ini head-nya BTPN. Mas Sony on, Mas? Halo, Mas. Iya. Nah, boleh Mas Sony mungkin memperkenalkan diri dulu, Mas Sony, sambil pertanyaannya boleh dibacakan, Mas, biar live. Silakan, Mas Sony. Ya, oke, Mas Bembi. Thank you. Sebenarnya waktu itu sempat ketemu sama Mas Dima. Oke, Mas Sony. Ya. Tapi basically cuma mau menajamkan aja, Mas Bembi. Kalau misalnya tadi kan di info bahwa collaboration-nya itu ada yang juga dengan institution ya, Mas? Ya, betul Mas. Just, saya mau tegasin aja. Kalau misalnya konsepnya ini kan syariah, apakah institution partnernya juga harus syariah juga? Artinya banknya atau let's say finance companies-nya atau institutionnya harus syariah juga kah? Atau sebenarnya bisa?
Oke, thank you Mas Sony. Ini langsung dijawab Mas Yogi pertanyaannya. Langsung ditanggapi saja Mas Bembi, kita satu persatu. Oke, Mas Sony, thank you banget pertanyaannya, bagus banget. Jadi, apakah institutional funders atau pemberi dananya itu harus syariah atau boleh non syariah gitu ya? Di kami telah menanyakan kepada Dewan Pengawas Syariah, tentunya mereka kan memiliki kompetensi di bidang fikih muamalah dan fatwa. Kami telah menanyakan bahwa perusahaan atau institutional funders yang menaruh dananya di Alami boleh perusahaan yang bergerak di bidang non syariah seperti itu. Akan tetapi penyaluran pembiayaannya mereka harus agree di bidang yang sesuai dengan syariah compliance seperti itu Mas Sony. Gimana Mas Sony? Oke, I see. Oke, berarti kalau misalnya kita balik lagi ke bank, let's say kita mungkin ada issues kan nanti ketika pelaporannya, Mas Bembi ya. Mungkin bisa di-share apakah saat ini institution lender-nya ada yang convent juga, Mas Bembi, atau ya. Oke, institutional lenders atau institutional funders di Alami, sejujurnya di Alami kita ada yang konvensional, Mas Sony. Jadi ada perusahaan multi-finance, itu non-syariah. Ada yang syariah, ada yang non-syariah. Yang non-syariahnya itu yang ada satu atau dua, ada dua kalau nggak salah itu yang non-syariah, Mas Sony. Tapi mereka agree untuk penyaluran pembiayaannya itu sesuai dengan syariah terms yang ada di Alami. Nah, terkait dengan laporan ke OJK, itu kan terpisah. Karena kan di peer-to-peer lending itu kan sebenarnya off balance sheet yang kalau dialaminya. Jadi mereka tuh melaporkan secara sendiri langsung kepada OJK-nya seperti itu. So far sih nggak ada isu sih Mas. Nggak ada isu, artinya nanti ada konversi ya Mas, karena kalau di syariah kan pasti bukan pakai bunga ya approach-nya Mas. Betul. Oke, Kita pakai betul. Oke, berarti nanti dari banknya sendiri akan convert amount-nya itu ke ininya mereka ya. Betul. Makanya di Alami kita menyediakan yang tadi Mas setara dengan ujroh atau setara dengan pricing berapa persen sih Mas? Itu yang dan itu tidak ada isu di perjanjian kredit dengan nasabahnya ya Mas ya. Maksudnya, banknya itu kan melaporkannya, contoh yang Mas Bembi tadi itu 16% ya, DA-nya lah, itu kan artinya itu akan terstate juga di PK debiturnya, itu 16% itu Mas Bembi, atau ujrahnya tadi itu, banknya kan bilang bunga, di teman-teman Alami kan akan bilang itu ujrah sekian persen. Betul. Itu nggak ada isu juga ya Mas Bembi ya? Itu sampai saat ini belum ada isu sih Mas, seperti itu. Oke. Masih clear. Ya. Oke. Udah cukup dari saya, Mas Yogi. Mas Bembi, thank you ya. Thank you Mas. Salam kenal Mas Sony. Mas Sony semoga menjawab. Nah, pertanyaan berikutnya Mas Bembi ada dari Mas Egi Dinar. Semoga sedang on. Ini Mas Egi Dinar dari Bank Sinarmas Syariah. Mas Egi Dinar, apakah sedang on? Mas Egi? Ya, hadir Mas Yogi. Ya, boleh mungkin Mas Egi biar kenal sama yang lain nih semua penonton, boleh kenalan lagi Mas Egi sama pertanyaannya sama Mas Bembi. Silakan Mas Egi. Ya, Mas Bembi, ini saya Egi dari Sinarmas Syariah. Ya, Mas Egi, salam kenal Mas Egi. Ya, sama kenal Mas. Mau menanyakan aja itu untuk akadnya kan tadi ada Alport sama Wakalah ya. Betul. Nah, ini untuk akadnya itu apakah dari si funder langsung ke penerima dana atau dari funder ke Alami terus Alami teruskan ke penerima dana ya? Ya, betul. Akadnya ini. Untuk secara akad, kami menggunakan yang tadi Mas Egi bilang di akhir, Mas. Jadi, akadnya itu adalah tadi kan kita akadnya wakalah bil ujroh ya, Mas ya. Jadi, si funder mewakilkan kepada Alami, menguasakan kepada Alami untuk menyalurkan kepada si beneficiary, Mas. Seperti itu. Oh. Oke, berarti kayak Alami itu sebagai agen ya, mungkin ya, kayak gitu ya? Ya, betul. Sebagai agen. Oke. Betul, Mas Egi. Oke, itu aja sih Mas, pengen jelas aja. Oke, terima kasih Mas ya. Terima kasih Mas Egi. Baik, di sini tadi ada konfirmasi dari Pak Fahri. Pak Fahri, apakah sedang on Pak Fahri? Tadi sempat terjawab dengan tim Alami sih terkait perhitungan ini ya, pricing ya. Pak Fahri atau Mbak Rani? Mbak Rani sedang on? Pertanyaan penanya keempat. Oh iya. Nah, halo, silakan Mbak Rani, mungkin boleh memperkenalkan diri lagi Mbak Rani, biar kenalan sama yang lain. Silakan Mbak Rani. Iya, halo, nama saya Rani. Ya, ini ya kebetulan mau tanya ini sih, bagaimana Alami itu menyiapkan strategi untuk scale up bisnis P2P lending-nya gitu, karena kalau dilihat kan sebenarnya sekarang kan itu menjadi challenge ya buat hampir semua P2P di Indonesia lah ya. Ketika mau lebih besar atau growth itu gimana caranya? Apalagi kalau misalnya nih target marketnya yang dituju tadi
misalnya adalah trading atau trader gitu kan, itu di mana target marketnya yang menarik banget dan paling banyak dilirik baik oleh bank ataupun financial service lainnya gitu sih. Sama mungkin satu lagi tambahan ya, kalau misalnya Alami itu positioning-nya sekarang sebagai apa sih kalau di jasa keuangan khususnya terhadap bank gitu. Oke. Kan karena ada juga super lender kan, biasanya itu super lendernya kan juga bisa dari bank ya biasanya. Betul. Nah itu positioning-nya menempatkan dirinya tuh Alami sebagai apa gitu aja sih. Oke. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Rani. Mungkin saya jawab pertanyaan yang kedua dulu Mbak Rani. Jadi positioning Alami terhadap lembaga keuangan lain, khususnya terhadap bank itu seperti apa? Kami bukan sebagai kompetitor, tapi kami sebagai mitra di sini terhadap para bank, terutama bank syariah khususnya. Karena saat ini juga institutional funders yang sedang ongoing proses dialami, sedang proses finalisasi dialami, itu ada 3 bank yang sedang diproses, yaitu bank syariah, seperti itu. Jadi di sini mereka melihat bahwa ada celah yang bank tidak bisa masuk, tetapi perusahaan seperti Alami, peer-to-peer lending itu bisa masuk terhadap pasar-pasar tersebut. Contohnya kayak misalkan di bank sendiri kan saat ini untuk produk misalkan anjak piutang atau invest financing, mereka biasanya harus menyertakan kolateral gitu ya atau jaminan fixed asset. Sedangkan di perusahaan peer-to-peer lending seperti Alami itu tidak dikenakan. Nah, di sini jadinya bank bisa masuk sebagai mitra untuk melakukan channeling pembiayaan kepada para beneficiary-nya atau penerima pembiayaan yang ada di Alami. Seperti itu Mbak Rani nomor 1. Terus yang kedua, gimana caranya scale up bisnisnya Alami di tengah persaingan? Mungkin teman-teman bisa cek juga karena kan ibaratnya kalau misalkan secara bisnis mungkin udah red ocean gitu ya Mbak ya, karena banyak banget perusahaan peer-to-peer lending. Tadi yang saya bilang ada sekitar 160 Betul. yang terdaftar, 33 yang berizin. Nah, sejujurnya kuehnya atau cake-nya gitu secara scope masih sangat besar. Kenapa? Karena masih banyak pembiayaan yang belum bisa disalurkan oleh lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lain seperti leasing, seperti itu ya. Nah, di sini Alami melihat celah tersebut. Akan tetapi kita kan di sini sebenarnya kita tidak mengelola dana seperti di bank kan, Mbak, seperti itu. Kita hanya intermediary, jadi platform aja. Cuman biasanya para funders atau para pemilik dana, jika terjadi telat bayar, itu pasti mereka akan menanyakan kepada Alami dong, ini gimana duit gue kok belum balik sih? Atau ada yang protes, ini gimana kok misalkan gagal bayar, kayak gitu ya. Karena kan tadi yang tadi pertanyaan sebelumnya dari Mas siapa ya di Bank Sinar Mas Syariah itu kan Alami memakai akad wakalah atau wakil gitu ya untuk melakukan penagihan kepada si payer atau si beneficiary-nya. Nah, itu yang kita jaga, maksudnya trust di sini karena mungkin mirip sama di bank, bisnisnya itu bisnis jasa itu ada trust. Cuman bedanya adalah kalau di perusahaan peer-to-peer lending mungkin teman-teman bisa baca 9 poin disclaimer. Di situ ada keterangan bahwa jika terjadi sesuatu itu perusahaan peer-to-peer lending itu tidak bertanggung jawab terhadap dana tersebut gitu ya. Cuman pasti kan ada kewajiban moral yang harus dilakukan oleh perusahaan peer-to-peer lending dalam hal ini Alami agar dana tersebut bisa kembali. Nah, untuk balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, gimana caranya untuk scale up agar risiko tersebut bisa termitigasi? Yang Alami lakukan adalah saat ini kami melakukan untuk mencari leads gitu ya untuk beneficiary atau borrowers bahasa umumnya. Kita tidak mencari satu persatu seperti itu Mbak. Jadi tidak direct. Akan tetapi kita mencarinya itu Partnership ya? Partnership, betul. Jadi kayak kemarin, ini mungkin bocoran aja, jadi kayak Alami kita sudah bekerja sama misalkan salah satunya dengan BPJS Kesehatan gitu Mbak. Jadi kita membiayai untuk vaskes-vaskes atau rumah sakit yang memiliki tagihan kepada BPJS Kesehatan. Dari situ kita bisa melakukan scale up bisnis secara cepat sih dan secara terukur resikonya. Seperti itu Mbak Rani. Berarti kalau misalnya kembali ke jawaban yang pertama, yang positioning-nya saat ini tuh lebih ke arah mitra ya, bukan kompetitornya dari bank, terutama mungkin bank syariah yang lagi dijajaki saat ini. Berarti tidak ada corporate guarantee dari Alami untuk pihak bank yang bermitra dengan Alami kan?
dalam hal ini misalkan bank syariahnya melakukan channeling ke Alami, jika terjadi sesuatu, itu Alami yang akan menggantikan gitu ya Mbak ya? Iya, jadi kalau ada gagal bayar dari borrower, maka Alami sebagai penyelenggara platformnya harus harus tetap membayarkan itu kepada bank yang menjadi pendana. Enggak sih Mbak, jadi kalau untuk Alami atau perusahaan peer-to-peer lending as a guarantor, itu memang tidak diperkenankan oleh OJK, jadi kami tidak melakukan hal tersebut, betul. Berarti mitigasinya pure ke perusahaan penjaminan itu ya, salah satunya? Yang menjadi mitigasi risiko untuk gagal bayarnya ya? Betul Mbak Rani. Oke. Noted. Thank you, Mas. Ya, sama-sama Mbak Rani. Oke, penanya berikutnya di sini ada Mas Edo. Mas Edo, apakah sedang on? Mas Edo, ini ex-bankers juga nih Mas Edo, kalau nggak salah ke fintech juga. Mas Edo Nanda, kalau belum on, on. Silakan Mas Edo, mungkin boleh memperkenalkan diri dari perusahaan apa dan pertanyaannya untuk Mas Ben. Perkenalkan, saya Edo, sekarang saya kerja di Aluma. Kebetulan saya juga bekas banker. Kerja di mana Mas? Sekarang Mas? Aluma. Aluma itu fintech ya Mas ya? Saat ini kita ada di terdaftar di agregatornya Sandbox OJK. Oke. Berarti lewat inovasi keuangan digital ya Mas Edo ya? Iya, benar. Oke Mas. Pertanyaan saya hampir sama sih dengan Mbak Rani sebelumnya, cuman saya ingin yang menjelaskan lagi nih, sebagai P2P syariah, apa sih yang dilakukan oleh Alami memposisikan diri mereka di tengah persaingan yang sangat ketat nih dengan peer-to-peer lending yang lain. Nah, sedangkan kita tahu bahwa saat ini literasi masyarakat terhadap keuangan syariah masih sangat rendah gitu. Gimana cara Alami memposisikan diri dan memperkenalkan apa sih kelebihan dari P2P syariah dibandingkan dengan P2P konvensional? Oke, thank you Mas Edo untuk pertanyaannya. Jadi positioning Alami di market seperti apa? Saat ini cara kita masuknya, mungkin gini Mas Edo, kita tahu bahwa di pasar keuangan syariah di Indonesia itu kan sangat rendah ya kalau misalnya kita bicara tentang perbankan syariah, mungkin skupnya cuma 5-6%. Nah, kita berharap Alami ini bisa mendongkrak lah teman-teman Alami dan teman-teman peer-to-peer lending syariah lain, kita bisa mendongkrak at least bisa di angka misalkan 8% atau misalkan sampai 2 digit di 10%. Caranya seperti apa? Salah satunya di Alami kami tidak fokus terhadap market yang emosional, Mas Edo. Karena market emosional, jadi kita membagi dua market, jadi market yang emosional dan rasional. Seperti itu. Kalau market yang emosional, kalau menurut saya pribadi ya, sepengalaman saya kebetulan ex-bankers juga di bank syariah, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi marketnya kalau emosional itu nggak usah diapa-apain, mereka akan ikut, yang penting syariah. Ikut kayak gitu. Syariah. Betul, yang penting syariah. Seperti itu. Tapi kalau untuk market rasional, kan di Indonesia ini 80% muslim gitu ya. Tetapi lebih muslimnya itu kita punya data dari tim marketing kami, kebanyakan adalah muslim yang rasional, di luar yang non-muslimnya seperti itu. Jadi kita di sini melihat bahwa Alami harus bisa memposisikan diri atau membrandingkan brandnya Alami, tidak eksklusif khusus untuk muslim, tetapi inklusif seperti itu Mas. Caranya seperti apa? Kami saat ini ada semacam kayak Alami Community, salah satunya ya Mas ya, kita ada Alami Community, kita bekerja sama dengan contohnya adalah kita bekerja sama dengan para financial influencer, yang mereka memiliki basis massa yang memang rational market dan non muslim. Jadi contohnya kayak misalkan kita bekerja sama dengan Getrich, kemarin kita bekerja sama dengan ada salah satu financial planner namanya Felicia, ada yang kita bekerja sama dengan investor muda. Di situ kita mereka itu ikut membantu untuk melakukan literasi dan inklusi keuangan, untuk menyebarkan bahwa ini message syariah itu ternyata universal loh. Syariah itu nggak kuno, nggak jadul, teknologinya bisa bersaing dengan yang non syariah. Itu yang akan kita sampaikan message-nya seperti itu Mas Edo. Jadi orang mengenal Alami itu nggak cuma sekedar syariah. Jadi syariah itu kan mungkin kalau misalkan ini saya lihat syariah dalam beberapa tahun belakangan ini terkesannya itu kayak kurang baik, apalagi kemarin kayak ada semacam koperasi syariah atau perumahan syariah yang ternyata bawa embel-embel syariah tapi menipu gitu ya. Nah, itu memang ada impact-nya secara nggak langsung kepada kami. So, jadinya
kita untuk memposisikan dirinya secara PR play-nya, yaitu tadi, bahwa message-nya adalah syariah itu transparan, syariah itu adil, syariah itu berlaku universal terhadap semuanya. Dan alhamdulillah itu message-nya sampai Mas Edo kepada market gitu ya, kepada masyarakat bahwa oke, mereka willing untuk bisa mencoba, mereka punya hope gitu, punya harapan bahwa Alami ini bisa menjadi salah satu peer-to-peer syariah yang bisa memberikan contoh yang baik terhadap industri keuangan syariah atau berkontribusi terhadap keuangan syariah. Seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya Mas Bambi. Mas Edo, terjawab Mas Edo ya? Terjawab Mas Yogi. Oke, semoga mendapat insight buat kita semua. Penanya berikutnya ini ada dari Mas Walat. Nampaknya Mas Walat jadi tadi juga sempat online. Mas Walat masih online Mas Walat? Nah, ini. Boleh Mas Walat mungkin memperkenalkan diri lagi, siapa tahu ternyata ada yang kenal nih di sini. Lalu pertanyaannya. Silakan Mas Walat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Walat, ex MyBank Syariah. Langsung aja kali ya, Mas Bambi ya. Ya, boleh Mas Karena Walat. kan beberapa fintech syariah juga model bisnisnya juga ada yang sama seperti Alami. Contohnya itu kan Amanah ya. 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 Sebenarnya sih nggak jauh-jauh juga sih dari teman-teman yang lain kayak Mbak Rani, Mas Edo yang lain. Pengen tahu aja diferensiasi Alaminya dengan fintech syariah lain tuh seperti apa gitu. Karena yang seperti yang saya tahu ya, karena kebetulan juga saya di lending waktu itu ya kan, saya bermain juga dengan teman-teman BPRS, Kompartemen Asbisindo, dengan Puskopsya, Inkopsya, BNT lah, dengan seperti itu ya. Dan cikal bakal Amanah juga sebenarnya kan dari BPRS gitu loh, ya kan. Ya pengen tahu aja sih diferensiasinya apa gitu supaya bisa ngelit, supaya bisa ini, karena ya model bisnis ya fintech sih rata-rata sebenarnya model bisnisnya sama lah ya. Gitu. Oke, terima kasih Mas Walat untuk pertanyaannya. Salam kenal. Mungkin perbedaan antara Alami dengan Amanah gitu ya, dua fintech yang telah berizin, fintech syariah yang telah berizin itu apa? Di sini kalau untuk Amanah itu mereka fokus terhadap pembiayaan kepada UMKM melalui BMT gitu ya, lewat BMT. Sedangkan kalau di Alami, secara size kita bermainnya berbeda Mas Walat. Jadi kalau misalnya di Alami, kalau misalnya kita ambil rata-rata tiket size pembiayaannya, itu kita saat ini di sekitar 700 juta sampai dengan 1 miliar per penerima pembiayaan. Seperti itu. Jadi cukup besar untuk invoice financing. Makanya tadi saya memberikan informasi untuk produk, kita ada invoice financing, PO, dan community. Yang saat ini kita jalan, di masa COVID ini kita ada 2 produk sebenarnya. Lalu ada satu lagi mungkin yang untuk size-nya mirip-mirip dengan Amanah adalah community financing. Cuman di sini community financing-nya kita tidak main lewat BMT, tapi kita bermain lewat perusahaan-perusahaan yang memiliki basis komunitas yang cukup kuat di market. Contohnya, Alami telah bekerja sama dengan Efficiary, Mas Walat, perusahaan IoT di bidang perikanan, gitu kita membiayai para petaninya atau para petambaknya gitu ya, untuk pembelian pakan si petani tersebut lewat Efficiary. Jadi saat ini ada sekitar mungkin 1.000 petani datanya karena cukup banyak petaninya, itu yang kita biayai. Jadi secara angle untuk masuk ke marketnya itu berbeda. Seperti itu sih Mas Walat. Saat ini yang kita mainkan. Jadi perbedaan segmentasi aja ya. Tapi secara role model bisnis ya sama lah ya. Secara role model bisnis mungkin sama, betul. Seperti itu. Cuman yang membedakan mungkin kalau di Alami, kita bermainnya, kita sebenarnya benchmarknya bukan ke fintech yang syariah, Mas Walat, tapi kita benchmarknya kepada fintech yang non-syariah justru. Karena mereka kan udah pada besar tuh ya, maksudnya. Mereka menguasai market. Jadi gimana caranya kita biar bisa setara dengan mereka seperti itu. Karena kalau dengan fintech yang syariah, biasanya kita berjamaah tuh bergandengan tangan biar bisa bersaing sama mereka, Mas Walat. Seperti itu, Mas.
Iya. Oke, Oke. cukup segitu aja kali Mas Bedi. Ya, Terima kasih terima kasih banyak. Mas Malat pertanyaan Ya, Mas. ya. Seru banget nih Mas Bambi ya. Oke, barangkali ini ada beberapa titipan pertanyaan juga. Cuma sebelum saya coba bacain, mungkin dari teman-teman yang nyimak sampai dengan saat ini ada yang mau bertanya live, silahkan kita coba open dulu. Mungkin untuk tiga penanya boleh dinyalakan videonya atau mungkin boleh diangkat tangannya untuk ditanyakan langsung. Barangkali ada yang mau menanyakan langsung, kita open live, silahkan. Kalau tidak, sambil menunggu saya coba baca lagi. Ada satu penanya. Nah, ini ada yang nitip pertanyaan Mas Bambi karena sambil makan malam katanya. Saya coba bacain ya. Kalau teman-teman yang mau nanya live silahkan ya, kita open juga. Sambil menunggu yang mau live, saya coba baca dulu. Di sini ada Felicia, Stevi Ramada. Maaf Kak, saya dengan Stevi, saya mau tanya, tapi kebetulan dengerin webinarnya sambil makan. Oh, jangan-jangan di sini Mas Bambi yang nonton sambil makan semua Mas, makanya matiin semua videonya nih. Oke. Mas, boleh nanya sedikit, Oh, maaf. silakan. Nah, ini ada Mas Rizky ya. Boleh Mas Rizky mungkin boleh memperkenalkan diri lalu pertanyaannya, silakan Mas Rizky. Ya, Assalamualaikum, Mas Bambi. Waalaikumsalam Mas Rizky. Kayaknya kenal ya. Ini teman lama. Ya, saya Rizky dari Syariah. Syariah tapi masih yang unit usaha. Oke, Mas Bambi, yang tadi terkait yang community, terutama yang petani yang tadi tuh, Mas, yang 1.000 orang petani itu kan datanya cukup banyak dan itu based on community. Nah, kalau bekerja samanya dengan korporasi, dari sisi kolateral kan memang kita tahu rata-rata fintech memang tidak pakai fixed asset kolateral, tapi pakai CG atau PG atau bahkan ya instrumen lainnya lah yang bisa digunakan sebagai kolateral. Nah, menarik sih tadi, terutama salah satu contohnya itu dari sisi korporasi yang memang dia punya mungkin kayak punya apa namanya, bukan anak usaha tapi kayak kalau di kelapa sawit tuh kayak antara apa namanya, kerjasama antara si perusahaan induknya tapi dengan koperasinya. Nah, mungkin kalau di beberapa banking ya, contoh kayak di tempat saya itu kita biayai koperasi si sawitnya, tapi kita pegang induknya nih, pegang si induk dari si koperasi atau si apa namanya, ya induk si koperasinya itulah, si company yang ada di Jakarta. Nah, kalau skemanya dari Alami sendiri, apakah tetap pegang si pemberi referralnya atau si company tersebut atau langsung ke si usernya aja, gitu sih Mas. Oke, ini terkait untuk community financing berarti Mas Rizky ya? Yes, community financing Mas. Oke, jadi kalau untuk community financing, biasanya yang kita analisa atau kita pegang itu penilaiannya gitu Mas ya, ada 2. Jadi penilaian terhadap si para petaninya tadi dalam hal contoh yang e-fishery tadi, lalu ada penilaian terhadap si e-fishery-nya sendiri. Karena di sini kan untuk ibaratnya untuk stand itu adalah si e-fishery ya, dan e-fishery akan menyalurkan kepada buyer-buyer yang lain seperti itu. Jadi kita melakukan analisanya itu kepada 2 sisi, baik dari sisi petani maupun sisi e-fishery-nya. Seperti itu sih Mas Rizky, yang kita melakukan analisanya. Baik, berarti konsepnya tetap sama ya, tetap usernya tetap dianalisa, tapi si istilahnya bokir atau yang induknya pun yang memberikan referensi tetap dianalisa juga ya Mas? Betul Mas, betul. Oke. Jika sesuatu terjadi nih yang tidak diinginkan, itu kondisinya akan ke si penerima, si apa namanya, si petaninya atau tetap yang bertanggung jawab si company-nya, Mas? Oke, kalau dalam hal community financing biasanya kita melakukan kerjasama dalam hal penagihan gitu Mas ya, agen collection-nya itu kepada si perusahaannya Mas. Karena biasanya si perusahaan tersebut, katakanlah misalkan tadi kayak koperasi gitu ya, koperasi tersebut kan dia memiliki daerah atau teritorinya sendiri di situ. Jadi nggak mungkin kan dengan kapasitas manpower yang terbatas di Alami, kita terjun langsung ke daerah-daerahnya gitu Mas. Itu kan akan takes time dan biayanya juga cukup besar kalau untuk melakukan field collection. Jadi biasanya kita melakukan penagihannya itu bekerja sama dengan company-nya atau dengan si payer-nya gitu ya, untuk bisa melakukan penagihan terhadap para petaninya tersebut atau para mitranya tersebut. Seperti itu. Itu yang kita lakukan sih Mas. Siap. Terima kasih Mas Bambi. Ya, Terima kasih sama-sama Mas Yogi.
Baik, Mas Rizky. Oke, thank you. Di sini ada Mas Akbar nih yang angkat tangan. Mas Akbar, apakah ada yang mau ditanyakan, Mas Akbar? Mungkin kalau barangkali bertanya, boleh dinyalakan videonya, diperkenalkan dirinya, atau kepencet nih jangan. Oh ya, beneran mau nanya. Halo. Halo Mas Akbar, boleh? Mas Akbar, Ya, sorry. dahulu dari perusahaan apa dan pertanyaannya. Silahkan Mas Akbar. Ya, mungkin saya timnya dari Kang Devi. Ingin sedikit menambahkan terkait dengan community financing kan. Jadi memang sedikit penjelasannya adalah kenapa kita grab partner ataupun mitranya. Jadi memang instead of kita harus ke petani yang mana kita nggak tahu karakter seperti apa. Jadi kita memang menggrab si partner atau mitra tersebut yang memang mereka memiliki data, mereka tahu habit dan mereka tahu behaviornya si petani-petani tersebut. Dan tambahannya adalah kita memiliki data dari mitra terkait dengan transaksi penjualan, transaksi order, lalu kita memiliki tahu salesnya mereka seperti apa. Sehingga terkait dengan aspek-aspek data, saya rasa memang kita cukup lebih prudent lah, kita bisa memiliki akses ke sana dan yang kita analisa pun menjadi lebih komprehensif. Kurang lebih sih seperti itu sih. Dan memang mitra ataupun partner kita juga memang secara tidak langsung mereka menggaranti dari setiap referensi yang mereka kirimkan ke kita. Seperti itu sih Pak Yos. Baik Mas Akbar, berarti menambahkan Mas Akbar ya. Oke. Mas Bambi, ini ada penanya juga dari Mbak Felicia. Pertanyaannya adalah, saya sebagai pendana, apakah bunga atau ujrahnya sudah dipotong pajak? Halo, Mas Bambi? Halo, Mas Bambi, apakah masih on? Teman-teman yang dari Alami, apakah masih ada yang bersama kita atau dari timnya Mas Bambi? Mas Dimas? Halo? Oke, Kang Yogi, saya coba bantu jawab. Boleh, boleh. Ini sepertinya Mas Dewinya ini ya terpencet keluar mungkin ya? Iya. Kayaknya ini disconnect dulu. Saya coba bantu jawab. Boleh. Untuk tadi Mbak Felicia ada pertanyaan, Mas. Ini Mas Disa ya? Ya, betul, Mas. Oh, oke. Mas Bambi udah balik lagi. Ini tadi pertanyaannya perlu saya bacakan ulang atau cukup, Mas Disa? Boleh dibaca ulang aja. Boleh. Saya dengan Steffi, saya izin bertanya. Pertanyaan saya adalah, sebagai pendana, apakah bunga atau ujrahnya sudah dipotong pajak? Bagaimana untuk laporan SPT-nya tahunannya nanti? Mohon pencerahannya dan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yogi. Tadi untuk pertanyaannya, untuk mengenai masalah pajak, sejujurnya kami di pihak Alami, kita belum wajib sebagai badan pemotong pajak, Mas. Jadi yang akan kita bayarkan kepada para funders atau pemberi pendanaan, itu para pemberi dana gitu ya, pemilik dana, itu adalah langsung, Mas. Jadi misalkan katakanlah tadi pokoknya itu adalah 100 juta gitu, terus dengan ujrohnya adalah 1 juta, jadi yang akan kita bayarkan adalah 101 juta langsung kepada pemilik dana. Seperti itu. Jadi untuk mengenai masalah pelaporan pajaknya, itu masing-masing, Mas, seperti itu. Oh, oke. Baik, ya. Baik. Semoga menjawab Mbak Felicia yang sambil makan malam. Boleh, tadi ada Mas Linton yang mau bertanya. Mas Linton, apakah sedang on? Kita jawaban di sini masih ada beberapa pertanyaan, Mas Bambi, di saya. Cuma kita coba kasih kesempatan dulu buat teman-teman yang masih live. Mungkin boleh bertanya langsung, kita persilahkan. Kita masih ada waktu sekitar mungkin 15 menit lagi. 15 sampai 20 menit lagi. Silakan, ada yang mau live? Atau sambil menunggu, saya coba baca lagi pertanyaannya. Mas, ini ada pertanyaan dari Mas Julianto Aji, Trakindo. Untuk di Alami Syariah, proses untuk kreditnya itu berapa lama, Mas, proses SLA-nya, standarnya? Oke, kalau untuk proses SLA, Mas, untuk nasabah baru gitu ya, atau beneficiary baru, itu biasanya kita 5 hari kerja, Mas. 5 hari Jadi kerja. prosesnya, ya, itu 5 hari kerja dari data lengkap yang mereka submit lewat platform Alami. Jadi itu biasanya 5 hari itu kita melakukan apa aja sih? Jadi dalam 5 hari itu biasanya kita mengecek kelengkapan dokumen. Lalu jika dokumennya telah lengkap, kita akan melakukan Pevindo Bureau Credit Checking, Mas. Itu semacam kayak selik checking atau BI checking kalau di bank ya. Seperti itu.
Lalu jika hasil Pevindo Biro kreditnya tersebut clear, kita akan melakukan visit kepada si customer-nya atau kepada si beneficiary, Mas. Jadi tim RM kita akan melakukan site visit, akan melakukan due diligence, wawancara seperti itu ya. Akan mengecek apakah ini benar usahanya berlokasi di lokasi tersebut gitu ya. Lalu kita juga akan cross-check kepada si payer-nya, apakah betul invoice tersebut adalah invoice yang ditujukan atau oleh si PTA segala macam, apakah benar belum dibayar, itu akan kita lakukan. Jadi proses due diligence itu memakan waktu sekitar kurang lebih 5 hari. Jadi setelah itu disetujui oleh tim komite alami, itu kita biasanya akan melakukan pemberian term sheet atau memberikan offering letter gitu kalau di bank. Jadi term sheet tersebut disetujui oleh si beneficiary, and then setelah disetujui kita akan melakukan campaign. Campaign-nya itu bisa bersifat public, bisa bersifat private, Mas. Karena mungkin ini relate sama pertanyaan yang Mbak Rani. Jadi karena biasanya kalau campaign private itu para institutional lenders atau funders, mereka maunya adalah single funders seperti itu, Mas. Jadi misalkan kebutuhannya 1 miliar, ya biasanya mereka akan biayai langsung 1 miliar seperti itu. Nggak mau dipecah dengan si retail funders seperti itu. Jadi biasanya strategi yang akan kami lakukan, itu kami akan menawarkan kepada retail funders dulu, karena ini bagian dari literasi gitu, Mas. Jadi biar mereka bisa memiliki experience untuk bisa mendanai di peer-to-peer lending, dan kami juga bisa mendapatkan feedback atau masukan dari mereka mengenai how to improve our system or our platform gitu, Mas. Baik. Seperti itu. Baik, Mas Bemi, berarti itu 5 hari kerja dari data lengkap ya, Mas Bemi ya? Ya, betul, Mas. Kalau ini Mas, kebetulan kita kan sedang ada bikin agregator kredit, tapi masih offline nih Mas. Kalau misalnya, kalau di Alami sendiri, apakah memungkinkan Mas, misalnya kita kasih show PO-nya dan mungkin beberapa dokumen untuk melihat green light terlebih dahulu, apakah di sini bisa atau untuk green light harus lengkap semua Mas kalau di sini? Oke, bisa sih Mas kalau misalkan nanti misalkan ada referral gitu Mas, itu memberikan semacam kayak teaser datanya, itu kita bisa cek dulu. Jadi secara appetite industry itu kita go or not go, itu kita bisa lakukan atau bisa kita jawab. Nanti untuk lebih dalamnya ya pastinya kita akan melakukan proses due diligence seperti itu sih Mas. Baik, jadi at least kalau misalnya penawaran secara offline dulu itu juga bisa dimungkinkan. Nanti akan dicek oleh tim RM kita. Baik, thank you Mas Bendi. Ini kita masuk ke penanya berikutnya, ada Mas Linton Tarihoran. Ini pembiayaan khusus ke modal kerja atau bisa untuk transaksi jual beli properti? Apakah memungkinkan Mas kalau di sini? Kalau di Alami saat ini kita untuk secara izin kami ini fokus non-property Mas. Jadi secara fintech juga memang ada fintech atau peer-to-peer lending yang produktifnya itu ada yang khusus properti, ada yang seperti kami gitu ya untuk yang sektor produktif ke UMKM. Seperti itu. Jadi secara appetite bisnisnya itu berbeda Mas. Jadi Alami saat ini memang hanya untuk produktif, tapi non housing loan seperti itu. Mungkin contohnya kayak Gradana mungkin Mas yang spesialisasi di sana ya? Ya betul, ada Gradana. Terus kalau untuk yang di syariah, teman-teman mungkin kalau misalkan appetite ke syariah itu teman-teman bisa cek ada Etis Crowd, lalu ada Dana Syariah seperti itu. Atau kalau yang konvensionalnya ada Gradana, itu teman-teman kami semua. Jadi teman-teman bisa cek ke sana kalau untuk kebutuhan ke properti. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi Mas dari Mas Sony yang dari BTPN. Ada yang mau saya tambahkan, bisnis model Alami atau benefit Alami, apakah sama dengan yang lain presentasinya dari pembiayaan? Untuk biaya asuransi kredit yang membayar siapa ya? Seperti itu. Oke. Kalau untuk insurance, biaya asuransi kredit biasanya dibebankan kepada funders Mas, kepada pemberi dana. Seperti itu. Itu yang kita bebankan. Seperti itu sih Mas. Cuman untuk insurance juga kami kan bermitra dengan perusahaan penjaminan. Itu mereka juga akan menilai, maksudnya ini di cover berapa persen atau misalkan ini nggak masuk appetite mereka untuk di cover. Itu biasanya akan kita sampaikan sih Mas, seperti itu. Oke. Ini yang nanya banyaknya yang orang-orang tadi juga nih, Mbak Rani sama Mas Sony nih. Mbak Rani tanya, porsi funder di Alami saat ini antara institusional atau individu sudah berapa banyak porsinya? Mungkin tadi sudah terjawab belum Mas ya? Untuk porsi. Oke, mungkin kalau untuk retail funders tadi yang saya sampaikan di slide awal itu ada sekitar 4.000-an untuk retail funders-nya. Lalu untuk institusional itu ada sekitar 10 institusi.
Iya. Tapi kalau misalkan kita bicara secara tiket size untuk pembiayaan, pasti lebih banyak tiket size-nya itu yang institusional. Karena institusional biasanya mereka bisa mainannya itu adalah bisa belasan atau bisa puluhan miliar. Sedangkan kalau individu kan itu terbatas, Mas. Iya. Kan ada yang 1 juta rupiah, ada yang 10 juta rupiah, atau ada yang 100 juta rupiah seperti itu. Baik, Mas. Oke, barangkali ini ada yang bertanya, Mbak Rani, ini mungkin mau menanggapi ya. Silakan Mbak Rani, barangkali mau menanggapi ya. Yang tadi kan kalau retail ada sekitar 4 ribuan ya. Aku pengen tahu strateginya Alami untuk bisa memaintain si 4.000 funder retail ini supaya tidak terjadi kalau maksudnya kalau di institusi besar seperti bank kan ada tim marketing communication-nya atau tim yang menjaga lah supaya di Google atau di sosial media itu namanya tetap bagus gitu, nggak ada isu-isu negatif gitu. Nah kalau di P2P sendiri itu gimana caranya ya bisa memaintain 4.000 itu kan kayak nggak mudah gitu. Apakah juga menurunkan tim khusus gitu? Oke. Betul, Mbak Rani, thank you. Pertanyaannya bagus banget, Mbak. Jadi saat ini sejujurnya di Alami kami memiliki tim marketing communication atau tim markom atau tim marketing gitu ya. Jadi divisinya kami bagi menjadi 2. Divisi secara di under bisnis kita ada bisnis, ada marketing. Jadi marketing ini adalah yang urusannya terhadap ya tadi misalkan corporate brand-nya Alami, lalu hubungannya terhadap tadi retail funders, lalu terhadap social media campaign itu lewat si tim marketing. Nah, di tim bisnis itu kami memiliki mungkin mirip sama di bank, ada RM funding-nya juga, Mbak. Jadi mereka biasanya akan berkolaborasi untuk bisa memaintain si 4.000 retail funders ini. Karena di Alami sendiri kami juga memiliki Alami community gitu ya. Jadi teman-teman yang terdaftar sebagai retail funders itu ada sebagian yang masuk ke Alami community juga. Jadi kami memiliki beberapa channel untuk bisa memanage teman-teman yang sudah bergabung sebagai retail funders di Alami. Seperti itu, Mbak Rani. Cukup menjawab mungkin Mbak Rani ya? Iya, sudah cukup. Thank you. Oke, Mas Linton tadi angkat tangan, apakah mau tanya live? Mas Linton, barangkali sedang online, silakan. Mas Linton, oke. Kalau tidak kita masuk ke beberapa penanya. Ini, wah ini ada yang mau nanya-nanya dapurnya Mas Bembi nih, Mas. Oh iya nih, Mas Walat ya. Boleh saya bacain dulu Mas ya, kalau mau dijawab atau tidak silakan. Ini dari Mas Walat, boleh tahu isi dapur Alami, revenue-nya selain fee dari marketplace, dari mana saja, karena bagi hasil tadi seluruhnya diberikan ke Pandana kalau tidak salah. Mau dijawab atau bagaimana Mas Bembi? Boleh, mau dijawab Mas. Dijawab, karena kan kita di peer-to-peer syariah, khususnya Alami harus transparan Mas. Jadi kita jawab kepada Mas Walat apa adanya gitu ya. Jadi kalau isi dapurnya Alami mungkin kita nggak akan bongkar isi dapurnya Mas Walat. Maaf Mas. Tapi ini kan Mas Walat nanya mengenai masalah revenue ya. Jadi untuk revenue streamnya Alami saat ini dari mana sih? Sejujurnya dari marketplace fee aja Mas. Jadi kami men-charge MPV atau marketplace fee itu sebesar 2 sampai dengan 5% per tiap transaksi. Jadi hanya dari situ aja yang kami charge seperti itu Mas Walat. Karena mungkin secara game di industri untuk peer-to-peer dengan industri bank gitu ya, itu kita berbeda. Karena kalau di bank kan bottom line-nya mungkin harus hijau, harus menjaga hijau terus-menerus Mas Walat. Tetapi kalau untuk di peer-to-peer, kami memiliki keleluasaan atau fleksibilitas untuk secara bottom line itu tidak harus hijau di beberapa tahun awal, seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan Mas Walat. Tentunya kita harus menjaga juga yaitu tadi kualitas pembiayaannya. Karena kualitas pembiayaan itu sangat berpengaruh terhadap trust publik gitu terhadap perusahaan peer-to-peer lending khususnya Alami. Baik, semoga menjawab. Itu. Terus asuransi penjaminan mungkin ada lagi ya. Ini Mas Walat menanyakan berapa persen cover dari asuransi penjaminan Mas Walat ya. Itu cover dari asuransi penjaminan itu depends on case-nya sih Mas. Tapi rata-rata kisaran sekitar 70-80% dari pokoknya atau dari prinsipalnya. Seperti itu. Oke. Semoga menjawab Mas Walat ya.
Cukup Mas Wawat, Mas Wawat puas? Oh, jempol ya. Oke. Ini dari Mbak Felicia, Mas Bambi tadi melanjutkan pertanyaan tadi sebelumnya. Apakah nanti tadi kan ditanyakan untuk yang dia sebagai kalau nggak salah lender ya. Apakah nanti dari Alami ada statement yang bisa di-download oleh para pendana sebagai dokumen untuk laporan pajaknya, Mas? Oke, kalau mengenai laporan pajak, kalau misalkan dokumen, tentunya dokumen ada Mas, karena biasanya tiap pendana itu akan melakukan tanda tangan itu Mas, tanda tangan digital terhadap akad-akad yang ada di Alami seperti itu. Itu akan bisa menjadi underlying kepada para funders seperti itu, Mas Yogi. Baik, Mas Bambi, Ya. cukup clear ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Barangkali ada yang mau live bertanya, kita persilahkan. Bisa langsung nyalakan videonya, perkenalkan diri dan tanya-tanya sambil menunggu yang mau bertanya. Saya coba baca lagi. Di sini ada dari Mas Chandra. Selamat malam, maaf jika mengulangi pertanyaan dari Pak Fahri. TKB 100%, apakah menggunakan asuransi atau pure? Gimana strateginya agar tetap 100%? Tadi saya sempat terputus. Oke. Thank you Mas Yogi, thank you Mas Chandra atas pertanyaannya. Jadi untuk TKB 100% apakah menggunakan asuransi gitu ya atau pure? Jawab sejujurnya adalah itu pure Mas Chandra, karena untuk asuransi biasanya kita bisa mengklaim after 90 hari DPD gitu ya atau default. Jadi misalkan pembiayaannya itu lewat dari 90 hari baru kita bisa klaim, tapi biasanya kita bisa klaimnya itu after 21 hari sejak TKB 90, sejak DPD 90 hari. Seperti itu Mas Chandra. Jadi cara menjaga agar TKB kami tetap 100% atau NPF atau NPL-nya itu 0%, yaitu tadi yang pertama adalah kami saat ini fokus kerjasama dengan beberapa institusi sebagai partnership gitu ya, kerjasama dengan payer, so kita bisa mengamankan source of repayment ya. Lalu yang kedua adalah kita melakukan di tim Alami, khususnya tim risk dan analis, pasti sering melakukan pengkinian data dan sering melakukan komunikasi dengan sangat baik terhadap tim bisnisnya Alami. Jadi biasanya kan kalau risk sama bisnis itu pasti kan akan bertolak belakangan. Pasti akan kalau bisnis maunya ngegas, risk maunya ngerem seperti itu. Nah, di Alami alhamdulillah komunikasi untuk gas sama rem ini masih stabil Mas. Seperti itu. Jadinya tim bisnis jika tim risk dan analisnya itu bilang bahwa ini kira-kira pas COVID kayak gini untuk industri seperti travel atau tourism itu nggak bagus deh, yang berkaitan dengan itu maupun turunannya gitu. Oke, ya udah, di tim bisnis kita juga melihat itu nggak bagus, so kita changing the industry, itu dilakukan. Jadinya itu tetap menjaga kualitas pembiayaan kita masih sangat bagus. Seperti itu Mas. Oke. Itu yang dilakukan saat ini. Ya, Mas Doni, thank you Mas Doni buat penjelasannya. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya ada sedikit titipan pertanyaan Mas. Kebetulan saya aktif di organisasi pengusaha, salah satunya HIPMI, baik di Bandung maupun di Jakarta. Sekitar mungkin selama COVID ini teman-teman pengusaha cukup banyak yang terpukul, Mas Bambi. Dan memang dari teman-teman pengusaha itu mungkin punya banyak masalah dan memang butuh solusi. Kalau boleh tahu nih Mas, mungkin kan kita ada kebanyakan memang mereka di bank punya fasilitas existing di bank. Cuma mungkin tidak bisa top up karena kondisi saat ini sedang banyak yang mengerem dan sebagainya. Kira-kira kondisi pengusaha yang seperti apa nih Mas yang bisa masuk dikasihkan solusi oleh Alami? Karena kan memang kadang-kadang kendala di lapangan itu ada yang tidak punya jaminan atau mungkin invoice-nya baru dan lain sebagainya. Ini yang bisa masuk, yang mungkin mereka bankable atau tidak bankable dan bisa tertolong oleh Alami itu yang seperti apa sih Mas case-nya selama COVID ini yang akhirnya bisa terbantu pembiayaan kreditnya? Oke, Mas Yogi, thank you Mas pertanyaannya Mas. Mas Yogi anggota HIPMI juga ya? Berarti kita sama nih Mas, anggota HIPMI Mas. Oh, HIPMI mana Mas Yogi? Oke, HIPMI DKI Mas, HIPMI Jaya. Saya Bandung. Oke, Mas Yogi. Jadi mungkin memang saat ini teman-teman pengusaha mengalami hal yang serupa gitu Mas Yogi ya. Itu mereka memang kalau di sisi bank itu pasti sangat sulit karena bank juga sangat ketat untuk proses penilaian kreditnya. Hal yang sama juga mungkin berlaku di fintech industry atau peer-to-peer lending. Hanya saja di peer-to-peer lending kita memiliki ruang yang lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan bank. Salah satunya tadi misalkan tanpa jaminan tadi. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman memiliki ini ada case juga, misalnya teman-teman di HIPMI gitu ya, teman-teman mereka biasanya mendapatkan project
dari government gitu, dari pemerintah untuk bansos kayak gitu Mas. Sedangkan itu lari ke bank itu susah, tidak mungkin karena tidak ada jaminan, itu bisa masuk ke kami, ke Alami gitu. Jadi kita pernah membiayai juga seperti itu. Yang penting proyeknya jelas, sumber pembayarannya itu juga jelas dari siapa gitu, misalnya dari government gitu ya. Dari Kemensos katakanlah, itu jelas kan, pasti kan akan turun pembayarannya, itu bisa dilakukan ke Alami. Jadi kita melihat walaupun misalkan proyek ini baru, akan tapi kalau misalkan si payer-nya itu atau sumber pembayarannya itu jelas, itu kita bisa bantu sih Mas seperti itu, karena bakalan ada beberapa adjustment yang akan kita lakukan. Itu Mas Yogi mungkin yang akan bisa kita bantu. Kalau analisa keuangannya apakah harus dalam nggak Mas? Misalnya tadi proyek baru, tapi mungkin kondisi keuangannya kan kebanyakan ada yang sedang tidak kurang bagus ya Mas saat ini, itu apakah sangat penting bagi peer-to-peer lending khususnya Alami Mas untuk kemampuan bayar dan lain sebagainya? Oke, secara cash flow capacity itu pasti kita nilai Mas. Cuman itu bukan hal mutlak Mas Yogi seperti itu. Jadi kita menilai di credit scoring-nya Alami, kita ada beberapa variabel yang akan kita nilai. Tadi kondisi keuangan pasti itu menjadi satu hal yang akan kita nilai. Tetapi itu bukan harga mati bahwa misalkan kondisi keuangannya lagi minus dikarenakan impact COVID, itu akan kita tolak, tidak seperti itu. Karena yang tadi saya bilang bahwa proyek ini tuh maksudnya pemberi proyeknya itu adalah siapa sih? Kira-kira proyek tersebut dibayar tepat waktu atau enggak? Kayak gitu itu kan juga menjadi penentu juga Mas. Jadi hal-hal tersebut yang biasa kita lakukan seperti itu Mas. Baik Mas Abi, nanti mungkin sepertinya tim dari Web Connection akan banyak yang hubungi Alami nih Mas, kayaknya banyak pipeline yang bisa masuk. Boleh nanti bisa ke Mas Disa ya Mas, seperti itu. Siap. Oke, ini ada penanya lagi Mas, dari Mas Linton. Oke, kalau untuk kerjasama dengan Alami untuk refer calon debitur, nanti bisa ke Mas Disa, nanti kita kenalkan dengan Mas Disa ya, Mas Linton. Ya, bisa ke Mas Disa atau Mas Yogi, betul, bisa Mas. Boleh, Mas Bambi, sebelum kita close, mungkin ada closing statement terakhir Mas dari Mas Bambi untuk acara kita malam hari ini. Oke, thank you Mas Yogi atas waktunya dan atas undangannya. Jadi mungkin untuk teman-teman semuanya, teman-teman harus melihat bahwa di industri sekarang yang serba cepat berubah, serba digital, peer-to-peer lending merupakan sebagai salah satu alternatif untuk teman-teman bisa mendapatkan pembiayaan gitu ya, selain pembiayaan dari bank. Dan teman-teman yang saya tegaskan kali ini adalah bahwa perusahaan peer-to-peer lending itu memposisikan dirinya, Alami khususnya, bukan sebagai kompetitor terhadap bank, akan tetapi sebagai mitra terhadap para bank, termasuk bank syariah. So, untuk teman-teman yang memiliki usaha atau teman-teman yang mempunyai temannya atau koleganya memiliki usaha dan memiliki kebutuhan modal kerja gitu ya, tapi short term, itu bisa melalui Alami. Dan untuk teman-teman yang memiliki kelebihan dana, daripada teman-teman menaruh dananya hanya di kasa gitu, misalkan tabungan atau deposito, teman-teman juga bisa melakukan diversifikasi portofolio lewat pendanaan project yang ada di Alami. Seperti itu sih Mas. Mungkin message-nya yang perlu disampaikan. Website-nya apa Mas, kalau boleh tahu Mas, Alami? Boleh, website-nya ada di www.p2p.alamisyariah.co.id, atau teman-teman googling aja Alami Syariah, biasanya nanti langsung muncul. Jadi Alami spellingnya ALAMI gitu ya, syariahnya Sierra Hotel Alfa Romeo India Alfa Syariah, pakai SH ARIA, seperti itu Mas Yogi. Baik, boleh teman-teman semuanya nanti boleh dicek websitenya dari Alami Syariah, atau mungkin bisa juga kontak nanti dari tim kami akan coba hubungkan dengan teman-teman dari Syariah. Hari ini juga sebenarnya Mas ada beberapa yang mau coba mengajukan, cuma mungkin karena tidak aktif, nanti kita akan coba hubungan langsung dengan Mas Disa ya untuk beberapa case yang ingin dicoba. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita di acara IBC Online Sharing Session malam hari ini, berakhir pula acara kita. Sebelum saya tutup, pastikan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya yang ingin tahu lebih dalam tentang kegiatan-kegiatan IBC bisa bergabung di IBC Pet Member, karena kami memiliki komunitas praktisi jasa keuangan dan entusias lembaga keuangan di seluruh Indonesia. Jumlah anggota kami saat ini kurang lebih yang aktif ada 1.600 di Telegram, ada sekitar 350 di WhatsApp Group, untuk sosial media ada 23.000. Nanti jika ingin tahu lebih dalam tentang IBC bisa menghubungi Yeni, pengundang Bapak Ibu sekalian.
Dan sedikit pengumuman terkait acara Wahana Insan Prima, mungkin di sini ada yang sedang mencari ujian sertifikasi manajemen dari BSMR. Kami akan mengadakan ujian BSMR level 1 dan level 2 di bulan Juli, akhir Juli, dan bulan Agustus. Untuk yang mau tahu lebih lanjut tentang acara IBC yang berikutnya, ataupun untuk siaran ulang atau tayangan hari ini, kita akan akan upload videonya di YouTube IBC di Yogi Triliuner. Untuk sosial media bisa lihat di Indonesian Bankers Club. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, Mas Bembi, juga para peserta acara yang sudah bergabung bersama acara kita hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan sepanjang acara. Sampai ketemu lagi di acara IBC Online Sharing Session berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you Mas Bembi dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi, teman-teman semua yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.